Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sanjaya Family Official. Pada kesempatan video kali ini kita mau ngobrol atau kita membahas lah ya. Kita bahas berkenaan dengan misteri di tanah Jawa ya. Di tanah Jawa saya ambil mungkin 3 gitu ya. Misteri itu terkait dengan sejarah yang pernah terjadi di tanah Jawa. Nah, baik, mari kita lihat satu persatu. Saya mulai dari Singasari, Kerajaan Singasari atau Tumapel ya. Tumapel sendiri itu sebetulnya ada nama negaranya ya. Dan Singasari itu nama ibu kotanya atau kota rajanya, tapi lebih terkenalnya itu memang Singasarinya yang sering kita dengar. Nah, ada misteri yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Ya, ini berkaitan dengan proses berdirinya Kerajaan Tumapel atau Kerajaan Singasari yang didirikan oleh Ken Angrok ya. Nah, yang selama ini kita ketahui bahwasanya Kerajaan Singasari ini berdiri karena adanya usaha dari Ken Angrok yang merebut kekuasaan dari Tunggul Ametung yang merupakan seorang Akuwu ya, seorang Akuwu di Tumapel. Dari situ ia nanti melakukan pemberontakan ke Kerajaan Kediri. Nah, dikisahkan bahwasanya Ken Angrok ini adalah mantan begal yang bekerja sebagai pengawal dari Akuwu yang bernama Tunggul Ametung. Ya, kita lanjutkan, dia tadi ada iuran RT. Ya, jadi kita tadi membahas tentang itu ya, bahwasanya misteri berdirinya Singasari, di mana konon disebutkan berdasarkan kitab Pararaton ya, Tunggul Ametung dibunuh, ditikam dengan keris oleh Ken Angrok melalui beberapa trik-triknya, intrik-intriknya di sana. Juga bahwasanya ada kisah mengatakan atau berdasarkan Pararaton ya, berdasarkan Pararaton bahwa Ken Angrok itu merupakan bekas begal yang melengsarkan Tunggul Ametung dan merebut istrinya Ken Dedes ya, sehingga ia berkuasa di Tumapel pada waktu itu dan menggulingkan Kediri ya, mengumpulkan pendukung-pendukungnya khususnya dari kalangan para Brahmana dan para penganut Buddha ya, atau pemimpin-pemimpin agama Buddha untuk menggulingkan Raja Kertajaya waktu itu. Silakan kalau ada kesalahan silakan dikomenin, nggak apa-apa. Nah, misterinya itu apa? Misterinya ada beberapa isu yang pernah saya dengar dari kalangan masyarakat lah, bahwasanya kisah perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Ken Angrok menjatuhkan Tunggul Ametung itu adalah kisah rekaan atau rekayasa yang dibuat oleh penjajah Belanda. Katanya ada yang bilang seperti itu. Apa tujuannya kok Belanda atau penjajah membuat kisah seperti itu? Tujuannya untuk mendegradasi kepercayaan diri masyarakat Jawa pada waktu itu yang sedang ingin dikuasai oleh penjajah kolonial, supaya mereka kehilangan kepercayaan diri mereka, bahwasanya raja yang mereka dulu agung-agungkan adalah keturunan begal, istilahnya seperti itu. Sehingga itu akan membuat jati kepercayaan diri masyarakat Jawa itu longsor gitu loh ya. Wah, rajamu itu adalah begal, istilahnya seperti itu, dalam rangka untuk melengsarkan kepercayaan diri masyarakat Jawa yang pada waktu itu masyarakat Jawa sedang dihimpun kekuatannya oleh Pangeran Diponegoro untuk melawan
Belanda, karena Belanda pada waktu itu sempat mengalami kesulitan dalam melawan Pangeran Diponegoro dan pengikutnya yang terkenal sangat militan ya, sangat hebat lah pada waktu itu. Bahkan kisah perang Jawa itu ya merugikan Belanda berjuta-juta gulden ya itu. Jadi Belanda pada itu sudah mengalami jalan buntu sehingga mereka mengerahkan ahli-ahli budayanya, ahli-ahli budaya Jawa untuk mengarang cerita Keng Angrok, seorang begal yang menggulingkan kekuasaan supaya masyarakat Jawa tidak mendukung Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah. Karena dalam cerita itu Raja Jawa adalah keturunan begal gitu. Intinya seperti itu. Itu adalah misteri yang pertama. Silakan kalian berpikir sejenak. Ya. Misteri kedua yang ada di tanah Jawa adalah perang Bubat. Ini masih menjadi misteri sampai sekarang, bahkan sampai ada ada budaya di mana orang Jawa sebaiknya tidak menikah dengan orang Sunda, kurang lebih seperti itu. Ya. Apakah ini betul atau settingan juga? Ya. Kalau dilihat dari Pararaton juga, ya kita Pararaton itu dibuat kisaran tahun 1500 atau 1600-an, abad ke-16, 15-16. Sekian ratus tahun setelah keruntuhan Sirno Elang Kertaning Bumi atau runtuhnya Majapahit. Nah, ada juga yang isu-isu yang berkembang bahwasanya kisah perang Bubat adalah karangan dari penjajah juga yang pada saat itu melakukan politik divide et impera, ya, yaitu supaya orang Sunda dan orang Jawa tidak bersatu untuk bisa menjatuhkan Belanda atau kolonial pada masa itu. Apakah itu betul? Nah, ini masih misteri, teman-teman. Tapi kalau kita boleh berargumen ya, melawan dari argumen kisah yang sedang beredar itu, bahwasanya seperti ini, Raden Wijaya yang merupakan pendiri dari kerajaan Wilwaktikta yang sangat besar, yaitu Majapahit ya. Raden Wijaya sendiri orang tuanya adalah dari kalangan Sunda. Ya. Raden Wijaya sendiri adalah dari kalangan Sunda. Ya. Kalau kita lihat lagi peristiwa-peristiwa berikutnya, Majapahit itu tidak pernah istilahnya itu menaklukkan secara de facto kerajaan Sunda. Ya, kerajaan Sunda atau Galuh ya. Itu tidak ditaklukkan di bawah Panji Majapahit ya. Sampai akhirnya ada peristiwa Bubat itu. Jadi kalau kita lihat dari di sini ya, Majapahit menguasai seluruh Nusantara kecuali Sunda. Itu bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya memang Sunda itu adalah istilah sesepuh dari Majapahit. Majapahit menghormati Sunda, makanya di sini Sunda tidak pernah berada di bawah mandalanya Majapahit. Tetapi orang-orang Majapahit ya itu kebanyakan berguru atau mencari ilmunya itu di Sunda ya, karena Sunda atau wilayah Sunda itu adalah istilahnya sesepuhnya Majapahit gitu. Nah, tapi karena intrik politik ya yang sedang berkembang saat itu, di mana Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara, ya saya kira juga bukan keinginannya dia untuk melakukan perang Bubat seandainya perang Bubat itu terjadi, tapi karena desakan ataupun perpolitikan bangsawan-bangsawan Majapahit yang ingin melengsarkan Gajah Mada itu. Jadi ini adalah politik kompleks yang sangat rumit di masa Majapahit, di mana orang-orang tuh iri ya. Kalau kita lihat ketika
Gajah Mada melakukan Sumpah Palapa itu banyak yang mencibir. Ya, artinya di situ banyak oposisi. Gajah Mada juga memiliki musuh atau lawan politik atau oposisi yang mengcounter dia. Nah, ada satu titik bahwasanya para bangsawan yang menjadi oposisi ini berusaha untuk menjatuhkan Gajah Mada melalui Bubat ini. Jadi mungkin di situ ada suatu intrik politik di mana Gajah Mada ini diberi umpan, ya istilahnya seperti itu, supaya dia mengalami kesalahan dan jatuh. Jadi ini adalah politiknya Majapahit pada era itu. Ya, kalau kita lihat kisahnya itu Hayam Wuruk itu jatuh cinta kepada Dyah Pitaloka Citra Semi kalau nggak salah ya. Silakan teman-teman koreksi kalau saya salah. Ya, di mana di situ dulu itu ada sebuah kisah bahwasanya atau sebuah, kalau zaman sekarang tuh ada yang viral gitu, ada seorang putri Sunda yang sangat cantik gitu ya, misalnya gitu. Dan Hayam Wuruk ini sudah mendengar berita itu dan dia jatuh cinta, dan akhirnya dia merencanakan pernikahan itu, dan dengan mengundang pengantin dari Sunda untuk datang ke Majapahit, yang padahal pada waktu itu kalau di budaya Majapahit sendiri sampai sekarang itu tidak elok ya seorang putri yang dilamar itu datang. Sebaliknya seharusnya yang lelaki yang datang ke tempatnya perempuan. Tapi ini tidak tahu bagaimana kok jadi seperti itu. Ya, ini pasti ini ada perpolitikan yang rumit di sana. Ya. Kita tahu bahwa Majapahit itu sebuah kerajaan yang banyak melibatkan bangsawan-bangsawan ya. Bangsawan-bangsawan ya kalau sekarang seperti parlemen lah istilahnya. Yang ya di situ ya memang ada perebutan kekuasaan kecil-kecilan dan besar-besaran juga. Mereka semua juga ingin berkuasa. Pasti di situ ada intrik politik, ada yang iri dengan Gajah Mada dan lain-lain sebagainya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi saya rasa Gajah Mada yang paham dengan leluhurnya ya, itu pasti dia tahulah itu. Ya, jadi saya kira itu ada sebuah intrik di sana. Itu adalah misteri yang kedua di Pulau Jawa. Misteri yang ketiga di Pulau Jawa, yang ini cukup sensitif sebetulnya, yaitu adalah runtuhnya kerajaan Majapahit dan dimulainya masa Kesultanan Demak. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik, itu peralihan ini itu sangat banyak, ada banyak intrik di sana, ada banyak intrik. Ada yang mengatakan yang kalau mereka ada isu ini terambil dari atau diambil dari cerita Sabdo Palonoyo Genggong ya, bahwasanya Majapahit runtuh karena adanya pemberontakan dari Raden Patah. Ya, Raden Patah yang menyerang bapaknya sendiri, Prabu Brawijaya ya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat buku atau kitab Sabdo Palon dan Noyo Genggong itu baru saja muncul di abad 20. Nah itu misterinya. Sensitif ya, jadi ada banyak lagi. Kemudian ada juga yang bilang, ini informasi yang saya dapat ya, bukan saya sendiri, tapi saya tidak mau menunjukkan itunya, sumbernya. Bahwasanya pasti banyak teman-teman yang sudah tahu lah, banyak channel-channel yang juga membahas antara Majapahit berdiri dan menyebarnya agama Islam di Pulau Jawa yang pesat itu membutuhkan waktu sekitar 100 sampai 200 tahun, yang membuat persebaran agama Islam itu pesat di Jawa ya, dikarenakan adanya para sunan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari religi dari masa itu, yaitu Hindu Buddha dan Siwa Buddha ya, itu mereka sangat kuat. Ya, orang Jawa memiliki tradisi agama yang pada saat itu sangat kuat ya, mirip-mirip Bali lah. Tapi dalam waktu 200 tahun itu terjadi perubahan yang sangat pesat. Nah, ada yang mengatakan ini memang adalah penyebaran agama Islam
yang halus, yang baik sehingga diterima oleh masyarakat sangat cepat gitu ya. Tapi ada yang juga yang meragukan, masakah kok cepat sekali seperti itu gitu. Tuh, masih ada perdebatan seperti itu. Tapi saya kira itu sudah tidak masalah ya. Yang penting adalah peralihan kekuasaan ini damai, intinya seperti itu aja. Nah, itu untuk yang di utara ya. Di sisi utara itu islamisasi atau perubahan masyarakat dari kepercayaan lama ke Islam itu mulus. Tapi kalau yang di bagian selatan yang memiliki unsur kejawen atau agama lama yang kuat itu sulit ya, sehingga ini menyebabkan nanti rentetannya ke waktu perang Sultan Agung ya, ketika menyerang Batavia itu mengalami kegagalan sampai 2 kali. Sultan Agung berpikir bahwasanya kegagalan ini terjadi karena memang kurang bersatunya antara masyarakat Jawa di pesisir utara dan pesisir selatan dikarenakan perbedaan kepercayaan, sehingga mengakibatkan Sultan Agung itu membuat sesuatu untuk menyatukan dua masyarakat yang berbeda keyakinan ini, yaitu dengan cara membuat kalender Jawa yang menyatukan antara Islam dan kepercayaan lama yaitu Hindu. Nah, diharapkan dengan menyatukannya dua kalender Saka dan kalender Jawa ini atau Hijriyah Arab disatukan ini jadi kalender Jawa ini, masyarakat ini bisa bersatu semakin kuat dan nantinya bisa menghadang desakan dari kolonial ya, dari Belanda itu sendiri. Nah, itulah 3 misteri besar yang ada di tanah Jawa yang maksudnya masih diperdebatkan. Kita menunggu informasi-informasi yang lebih aktual lagi yang mungkin ditemukan nanti yang akan memperkaya sejarah kita. Nah, bagaimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan berpikir. Itu saja, itu sharing aja. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa. Rahayu, rahayu, rahayu.